Radio CR Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahur merupakan kekhususan bagi umat ini. Sebagaimana yang disebutkan di Amr bin As radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabus Shaum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur." Perbedaan di antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah ketika beliau menerangkan dan menjelaskan hadis ini. Hadis ini ada hasungan untuk seseorang bersahur, dan juga dari hadis tersebut menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang mudah, bukan agama yang menyulitkan. Dan dahulunya ahlul kitab, apabila mereka tidur setelah berbuka puasa, maka tidak halal bagi mereka untuk makan dan minum. Dan begitu awal sejarah daripada puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, kemudian dihapus hukumnya, dan Allah Subhanahu wa taala membolehkan makan dan minum sampai datangnya fajar. Dan disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya sahur merupakan dari kekhususan umat ini dan keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan juga kemuliaan dan keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mereka makan sahur adalah doa malaikat. Ya, doa malaikat dan pujian Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang makan sahur. Sebagaimana yang disebutkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dari jalan-jalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "As-sahur kulluha barakatun, fala tad'uuhu walau ayyujra ahadukum jur'atan min ma'in." Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Sahur seluruhnya adalah keberkahan, dan jangan kalian meninggalkan sahur walaupun kalian hanya minum segelas air. Atau jangan kalian meninggalkan sahur walaupun kalian hanya melewati tenggorokan kalian dengan air. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat memberikan pujian kepada orang-orang yang makan sahur. Tentunya seseorang akan sangat senang ketika dia dipuji oleh orang yang dia cintai. Nah, apalagi ini yang memuji kita adalah Allah Rabbul Alamin. Yang memuji kita adalah pencipta kita. Yang memuji kita adalah zat yang telah memberikan kepada kita daripada segala kenikmatan. Sehingga saya tekankan kembali, tidak pantas bagi kita setelah mengetahui hadis-hadis dari Nabi SAW, kemuliaan bagi orang-orang makan sahur, kemudian kita meninggalkannya. Dan kapan waktu yang paling bagus seseorang makan sahur? Waktu yang paling bagus seseorang makan sahur yaitu diakhirkan, diakhirkan. Sebagaimana hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, tasahurna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila as-salah, qultu kam kana bainal adhan was sahur, qala qadra 50 ayah. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila as-salah, qultu kam kana bainal adhan was sahur, qala qadra 50 ayah. Waktu itu kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat salat. Kemudian aku tanyakan, berapa jarak di antara adzan dan sahur Nabi SAW? Kemudian disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kurang lebih 50 bacaan ayat Al-Quran. Dan disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah
ketika beliau mengomentari hadis tersebut, fi hath ada ta'khiris sahur ila qabilil fajr. Nah, di sini ada hasungan ya untuk mengakhirkan sahur sebelum datangnya fajar. Dan disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, apa ukuran 50 ayat ya di antara azan dengan makan sahurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterangkan oleh beliau mutawassithah, yaitu ayat yang tengah. Bukan ayat yang terlalu panjang dan bukan ayat yang terlalu pendek dan bukan bacaan yang terlalu cepat dan bukan bacaan yang terlalu lambat. Itu sedang-sedang. Dan apa yang paling bagus? Makanan apa yang paling bagus seseorang untuk sahur? Makanan yang paling bagus seseorang untuk sahur adalah makan kurma. Sebagaimana hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ni'mas sahur al-mu'min at-tamar." Sebaik-baik sahurnya mukmin adalah makan tamar. Sebaik-baiknya sahur mukmin adalah kurma. Dan disebutkan oleh Tibi rahimahullah ketika beliau mengomentari hadis tersebut, wa innama madhuhu fi hadzal waqt. Ya, Nabi SAW beliau memuji waktu sahur, ya karena di dalamnya ada kebarokahan. Dan juga beliau mengkhususkan penyebutan tamar, kurma, yaitu barokah di atas barokah. Itu waktunya adalah kebarokahan dan makanan yang dimakan adalah juga makanan yang barokah. Nah, ya sehingga menjadi awal dan akhirnya seluruhnya adalah kebarokahan. Itu awal dari sisi waktu dan makan yang dimakan adalah juga kebarokahan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadanya. Dan kapan batas akhir seseorang sahur? Batas akhir seseorang sahur yaitu ketika dikumandangkan azan. Di mana ketika azan tersebut sudah dikumandangkan, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk makan dan minum. Sebagaimana hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Inna Bilalan kana yu'adzinu bil-lail." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu washrabu hatta yu'adzinu Ibnu Ummi Maktum, fa innahu la yu'adzinu hatta yatla'al fajr." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Bilal dulunya beliau mengumandangkan azan di malam, maksudnya di azan yang pertama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Makan dan minumlah kalian sampai Abdullah ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Sesungguhnya dia tidak mengumandangkan azan kecuali ketika munculnya fajar." Wallahu taala alam bis-shawab. Ilmu indallah subhanahu wa ta'ala. اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجيه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح.